KPU Provinsi Lampung kembali melaksanakan apel rutin mingguan, Senin, 25 September 2023. Kegiatan ini diikuti oleh anggota KPU Provinsi Lampung Titik Sutriningsih, Sekretaris KPU Provinsi Lampung Mashur Sampurnajaya, Kabak, Kasubag, pejabat fungsional, pelaksana, dan tenaga kesekretariatan. Titik Sutriningsih sebagai pembina apel menyampaikan bahwa pemilu 2024 semakin dekat dan kegiatan KPU Provinsi Lampung akan semakin padat. Untuk itu, Titik Sutriningsih mengimbau kepada seluruh pegawai KPU Provinsi Lampung untuk menjaga kesehatan fisik maupun psikis. Hal ini dilakukan guna memastikan suksesnya pemilu 2024 yang aman, lancar, dan penuh kebahagiaan. Hal, baik dari sisi fisik maupun psikis. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung menyambut Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Provinsi Lampung ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami beserta anggota Titik Sutriningsih, Agus Rianto, Ali Sidik, Ismanto, dan Warsito. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Sentra Gakumdu Provinsi Lampung, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, serta akademisi dan tokoh masyarakat pemerhati pemilu. Pelaksanaan kunjungan kerja oleh DPD RI ini dilakukan karena DPD RI sedang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait tahapan persiapan pemilihan umum serentak tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dari KPU daerah, Bawaslu daerah, dan penegak hukum. Mendapatkan informasi komprehensif terkait dengan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu, serta menjadi bahan masukan dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada hari yang sama, anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Warsito bersama Kasubag Hukum Bapak A. Ingga Arasy melakukan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu dan pengendalian internal PPK dan PPS dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Aula Kantor KPU Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dibuka oleh anggota KPU Kota Bandar Lampung Robiul dan dihadiri Ketua PPK dan anggota PPK Bidang Hukum se-Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan tersebut, Bapak Warsito memberikan arahan dan materi terkait kode etik penyelenggara pemilu dan pengendalian internal PPK dan PPS dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Selanjutnya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Lampung, Bapak Warsito, bersama Kasubag Hukum dan didampingi staf hukum, melakukan pengawasan dan pengendalian internal anggota KPU Kabupaten Pesawaran dan Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di Aula KPU Kabupaten Pesawaran. Kegiatan tersebut dibuka oleh anggota KPU Kabupaten Pesawaran Dodi Afrianto, didampingi anggota KPU Kabupaten Pesawaran Yudi Andriansyah, Muhammad Wasito, dan Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran Sepriantoni, dan dihadiri Ketua PPK dan anggota PPK Bidang Hukum se-Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan tersebut, Bapak Warsito memberikan arahan dan materi terkait kode etik penyelenggara pemilu dan pengendalian internal PPK dan PPS dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Antonius, beserta Kabak Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Dispian Uge Salman, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID tahun 2023 di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi layanan dan pengelolaan informasi publik serta peningkatan peran kehumasan pada pemilu tahun 2024. Pada hari selanjutnya, Selasa 26 September 2023, anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Warsito, bersama Kasubag Hukum Bapak A. Ingga Arasy melakukan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu dan pengendalian internal PPK dan PPS dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Aula KPU Kabupaten Pringsewu.
Pada kesempatan tersebut, Bapak Warsito memberikan arahan dan materi terkait kode etik penyelenggara pemilu dan pengendalian internal PPK dan PPS dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 kepada anggota KPU Kabupaten Pringsewu dan Ketua PPK dan anggota PPK Pokja Hukum se-Kabupaten Pringsewu. KPU Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi pencermatan rancangan daftar calon tetap dan persiapan penyusunan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung. Kegiatan dibuka oleh Ismanto selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan didampingi oleh anggota KPU Provinsi Lampung, Ali Sidik, Agus Rianto, serta pejabat fungsional, Kasubag, juga staf teknis penyelenggaraan pemilu. Dalam sambutannya, Ismanto menyampaikan bahwa tahapan ini sudah sampai pada saat pencermatan DCT dan ia mengingatkan untuk segera melakukan proses rekening dana kampanye untuk partai politik. Harapannya, semua LO Parpol dapat memahami teknis dalam aplikasi Silon. Selanjutnya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Lampung Bapak Warsito bersama Kasubag Hukum dan didampingi staf hukum melakukan pengawasan dan pengendalian internal anggota KPU Kabupaten Tanggamus dan Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di Aula KPU Kabupaten Tanggamus. Kegiatan tersebut dibuka oleh anggota KPU Edi Berdiansyah, didampingi anggota KPU Zaimna dan dihadiri Ketua PPK dan anggota PPK Bidang Hukum se-Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan tersebut, Bapak Warsito memberikan arahan dan materi terkait pengawasan dan pengendalian internal anggota KPU Kabupaten Kota dan Badan Ad Hoc Pemilu 2024. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, anggota KPU Provinsi Lampung Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik Titik Sutriningsih, dan Sekretaris KPU Provinsi Lampung Maskur Sampurnajaya mengikuti kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 gelombang 2 di Sukoharjo. Kegiatan tersebut dibuka oleh anggota KPU RI Muhammad Afifuddin, Julianto Sudrajat, Betty Epsilon Idrus, Parsadaan Harahap bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan. Membuka sekaligus menyampaikan sambutan, Afif menyampaikan sebagai penyelenggara pemilu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan aturan atau kebijakan, termasuk ketika nantinya keluar aturan yang mengubah jadwal pilkada bukan digelar pada bulan November 2024, maka KPU harus memaksimalkan seluruh kesiapan penyelenggaraan pilkada, di saat yang bersamaan juga pemilu berjalan beriringan. Derajat menyampaikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memiliki mandat mengusulkan anggaran melalui pemerintah daerah. Kewenangan penggunaan anggaran pilkada ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya. Betty menyampaikan 6 poin penting terkait apa saja yang harus disiapkan saat menghadapi pilkada, yakni SDM, sarana dan prasarana atau fasilitas, anggaran, panduan pelaksanaan, peraturan KPU atau edaran atau juknis, data pemilih yang dimutakhirkan kembali serta perkuat pengamanan siber, serta peserta pemilu dan pemilih. Sementara itu, Sekjen KPU Bernard menekankan agar penyiapan anggaran pilkada harus rasional. Selain itu, penting dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan tahapan pilkada agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan pemilu. Turut hadir pejabat Eselon 1, 2, dan jajaran Sekjen KPU serta 942 peserta dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pada hari Rabu, 27 September 2023, anggota KPU Provinsi Lampung Warsito, Ismanto, dan Ali Sidik bersama jajaran Sekretariat KPU Provinsi Lampung hadir dalam kegiatan seremoni serah terima bendera kira pemilu tahun 2024 dari KPU Kabupaten Tanggamus kepada KPU Kabupaten Pringsewu. Kegiatan ini diadakan di lapangan komplek perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu. Kegiatan diawali dengan penjemputan rombongan pembawa bendera partai politik peserta pemilu tahun 2024 dari KPU Kabupaten Tanggamus di res area Pugung Tanggamus. Tiba di lokasi kegiatan, dilaksanakan acara seremonial serah terima bendera partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang dilanjutkan penandatanganan berita acara, pembacaan deklarasi dan penandatanganan deklarasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, dan ditutup dengan peresmian kirap di Kabupaten Pringsewu oleh Bupati Pringsewu dengan membunyikan angklung dan kentongan bersama seluruh tamu undangan sebagai pertanda dimulainya kegiatan pelaksanaan kirap di Kabupaten Pringsewu selama 9 hari ke depan. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Bupati Pringsewu, PLH Ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung, Kabak dan Kasubag KPU Provinsi Lampung,
anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu, ketua dan anggota serta sekretaris dan Kasubag KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, Kapolres Pringsewu, dan Dim 0424 Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, pimpinan partai politik peserta pemilu se-Kabupaten Pringsewu, Kepala Dinas atau Badan atau OPD Kabupaten Pringsewu, Kepala Kandepak, Camat se-Kabupaten Pringsewu, Kepala Perbankan, Rektor Universitas, Ketua dan anggota PPK, Sekretariat dan tenaga pendukung se-Kabupaten Pringsewu, PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Pringsewu, Ketua Ormas dan OKP se-Kabupaten Pringsewu. Di hari yang sama, pejabat fungsional tata kelola pemilu ahli media KPU Provinsi Lampung Lutfi Siasa menjadi narasumber dalam kegiatan P5 Suara Demokrasi yang diadakan oleh SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini, Lutfi Siasa menyampaikan materi mengenai sosialisasi pemilihan umum. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan agar siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang merupakan pemilih pemula lebih memahami pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2024. Selanjutnya, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung Bapak Agus Rianto menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis dengan tema optimalisasi peran KPPI terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kabupaten Waikanan di Hotel Arinas. KPU Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi pengelolaan logistik dan bimbingan teknis penyusunan rancangan anggaran distribusi logistik pemilu 2024 pada KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung. Dalam kegiatan ini, turut menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Rustam selaku Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat dan Fauzi Ashar selaku Auditor, keduanya dari perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Kegiatan ini dibuka oleh Azriando selaku Kasubag Umum dan Logistik KPU Provinsi Lampung dan didampingi oleh A. Ingga Arasyi selaku pejabat pembuat komitmen, admin dan operator silok, juga staf pada Subag Umum dan Logistik KPU Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Azriando menyampaikan kepada para Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik serta operator silok KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung agar mencermati kembali setiap rancangan pengadaan logistik pemilu yang akan diadakan melalui e-katalog dan memastikan semuanya tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu hingga proses distribusi logistik dilaksanakan nantinya. Selain itu, Rustam juga menjelaskan bahwa harga satuan yang disusun dalam rangka penanganan dan pengelolaan logistik pemilu 2024 dengan kerja yang cepat, tepat, tuntas, dan harus berintegritas, serta terstruktur dengan baik sesuai perhitungan yang konkret dan data dukung yang valid. Fauzi menambahkan bahwa parameter perhitungan harga satuan, khususnya distribusi logistik, nantinya harus memperhatikan aspek berdasarkan alur dan jarak distribusi, anggaran, kapasitas, kelompok tarif, berdasarkan wilayah 3T dan jenis moda transportasi hingga penyedia yang akan digunakan kemudian. Senam kebugaran pegawai kembali diadakan pada Jumat 29 September 2023. Hadir dalam kegiatan ini anggota KPU Provinsi Lampung Ismanto dan Warsito, Sekretaris KPU Provinsi Lampung Mashur Sampurnajaya, Kabak, pejabat fungsional, Kasubag, pelaksana, tenaga kesekretariatan, dan Pemdap. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor KPU Provinsi Lampung ini bertujuan untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan produktivitas kerja seluruh pegawai KPU Provinsi Lampung. Pada hari yang sama, KPU Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan rapat koordinasi evaluasi penyusunan DCS dan persiapan penyusunan DCT anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Horizon dan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami. Turut hadir pula anggota KPU Provinsi Lampung Ismanto, Antonius, Ali Sidik, Warsito, Mashur Sampurnajaya selaku Sekretaris KPU Provinsi Lampung, pejabat fungsional ahli media dan Kabak Tekmas KPU Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Erwan Bustami selaku Ketua KPU Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kita harus tegak lurus kepada KPU RI dalam situasi perkembangan terkini yang harus jadi perhatian kita untuk bakal calon DPRD yang sedang dalam keadaan tertentu terkait dengan ASN dan yang penghasilannya dari APBD atau APBN, maka harus disertakan surat pengunduran dirinya. Pada kegiatan ini, diikuti oleh undangan dari Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPU Kabupaten Kota, anggota KPU Kabupaten Kota, Divisi Teknis dan Divisi Hukum, Sekretaris, Kasubag Tekmas se-Provinsi Lampung. Demikian News Online KPU Provinsi Lampung melaporkan.